Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Yespis, pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, saya ingin berbincang atau merenungkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya ketika kita tinggal beberapa hari lagi akan melakukan pengakhiran kewajiban puasa bulan suci Ramadan. Kali ini saya akan melihat bahwa puasa sesungguhnya adalah perubahan itu sendiri. Sahabat Yespis, puasa Ramadan sesungguhnya kalau kita perdalam lagi dengan perenungan diri kita adalah sebuah momentum bagi kita umat Islam untuk melatih diri kita menginternalisasi dan membumikan kesalehan sosial. Ya, bukan sekedar ibadah mahdhah yang komunikasinya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi di dalamnya terkandung nilai-nilai dalam rangka pembumian kesalehan diri kita bersama sesama manusia dan alam sekitarnya. Ramadan, sahabat Yespis, mengajarkan bagaimana kita peduli kepada sesama. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, bersilaturahim, dan tidak kalah pentingnya adalah menghargai antara sesama kita. Ramadan bukan sekedar bulan yang di dalamnya dilaksanakan berbagai amalan dan ibadah dalam rangka menggapai rahmat Allah, maghfirahnya, dan janji kebahagiaan di akhirat. Tetapi Ramadan bisa kita jadikan sebagai landasan untuk memunculkan sikap solidaritas, setia kawan, dan kepekaan sosial, sehingga dapat menimbulkan perubahan sosial yang lebih baik lagi. Sahabat Yespis tercinta, puasa as-saum atau as-siyam yang secara harfiah bermakna menahan tentu harus dimaknai secara kontekstual tanpa meninggalkan makna syariatnya. Puasa bukan berarti harus statis, mandek. Karena dalam rekam sejarah peradaban manusia, justru kita membaca puasa Ramadan mampu menjadi driving force perubahan sosial itu sendiri. Puasa Ramadan, sahabat Yespis, melatih kita untuk mampu mengendalikan diri dari segala bentuk hawa nafsu dan degradasi perilaku yang meruntuhkan derajat kemanusiaan kita, sekaligus mengasah kepekaan sosial terhadap sesama. Itulah sebabnya anjuran dan larangan-larangan selama kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan memiliki dimensi sosial di baliknya. Dan itu selalu terkait dengan interaksi kita dengan orang lain. Sahabat Yespis, lihatlah misalnya ketika kita melakukan ibadah tarawih, atau kita lebih tegas lagi menyebutnya dengan qiyamul lail misalnya. Ibadah itu mendorong kita berinteraksi kembali dengan tetangga, berjumpa dan berkumpul di masjid-masjid dan surau-surau. Jika selama ini kesibukan pekerjaan menghambat pertemuan itu, maka Ramadan ternyata menyatukan kita dalam perjumpaan ukhrawi dan ritual, yakni kita bisa bertarawih bersama. Berikutnya, anjuran sedekah dan zakat pada bulan Ramadan. Kegiatan ini mengajarkan kita prinsip-prinsip filantropik, prinsip berbagi,
bahwa harta yang dimiliki oleh setiap orang muslim sesungguhnya ada kaitannya dengan fungsi sosial. Ia adalah sarana untuk menciptakan dan memupuk persaudaraan. Ia berada pada posisi bagaimana kita bisa peduli kepada sesama, dan otomatis adalah setia kawan sebagai semangatnya. Bukan hanya itu, kalau boleh saya katakan bahwa dimensi zakat yang lain adalah mencair leburkan jurang ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Orang yang berpuasa akan dapat ikut merasakan betapa pahit dan getirnya orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Dari perasaan itu, maka kemudian muncul kepedulian kita terhadap sesama. Sahabat Yesus tercinta, begitu juga dengan larangan-larangan pada bulan Ramadan. Katakanlah misalnya ada larangan kita berhubungan seks pada siang hari bulan Ramadan. Tebusannya sahabat Yesus, kalau kita melakukannya, di samping itu dosa besar, juga harus dengan memberi makan 60 orang miskin. Demikian juga orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena alasan sakit, hamil, menyusui, tebusannya pun sama, yakni fidyah, yakni bersedekah, memberi makan kepada fakir miskin. Sahabat Yesus tercinta, marilah kita jadikan Ramadan ini mampu membawa kita pada perubahan sosial. Sebagaimana juga Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, diturunkan pada bulan Ramadan, juga telah menggerakkan perubahan bagi peradaban manusia hingga saat ini. Al-Quran menjadi kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yang di dalamnya mencakup segala hal yang dibutuhkan segenap manusia. Salah satunya adalah mengatur dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Sahabat Yesus tercinta, jika saja manusia mampu memahami dengan baik bagian-bagian dari Al-Quran, niscaya mereka akan mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Demikian halnya secara kumulatif, jika masyarakat dan lingkungan sosial secara umum mampu memahami kandungan dan kedalaman Al-Quran itu, tentu perubahan menuju lebih baik akan bisa terwujud. Sahabat Yesus, ketika kita membaca Al-Quran, bertadarus di bulan Ramadan, ya, karena ta'abbud bitilawati, dianggap ibadah dan sekaligus berpahala dengan membacanya, tetapi kita tidak boleh berhenti bahwa di dalam nilai-nilai Al-Quran, termasuk di dalamnya adalah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa mengikatkan satu ukhuwah yang itu bermula dari hubungan kita dengan Allah, disebut dengan hablum minallah, dan tidak lepas kita dari hubungan kita dan hubungan interaksi sosial kita dengan masyarakat lingkungan. Pesan ini bagi saya adalah sangat bermakna. Semoga ini menginspirasi sahabat Yesus di menjelang berakhirnya kita berpuasa bulan Ramadan. Sahabat Yesus tercinta, saya kira ini bagian penting untuk kita. Dan saya, Muhtar Nuha, mengucapkan terima kasih kepada sahabat Yesus yang masih di tune in di 107,7 MHz Yesus Radio. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.